Seharusnya teman-teman peruapan sudah mulai banyak yang melihat soal konten-konten mengenai PP Kesehatan di 2026 yang cukup ramai kita bahas dari kemarin ya. Dan di video Vaporindo kali ini gue pengen jelasin ke kalian secara detail, semoga tidak ada yang miss, mengenai PP Kesehatan di tahun 2026 ini. Yang bisa gue bilang secara personal sangat berdampak ke industri vape di Indonesia. Sering banget diomongin namanya adalah PP Kesehatan di tahun 2026, tapi secara resmi sebenarnya ini adalah mengenai PP nomor 28 tahun 2024 tentang pengamanan zat aditif. Yang dimana peraturan pemerintah ini sudah diketok palu, sudah legal dan harus dijalankan mulai dari bulan Juni tahun 2026. Peraturan ini nggak cuma ngebahas soal vape, tapi juga soal produk-produk tembakau lainnya seperti rokok tentunya, mulai dari kandungan, kemasan, label, serta pendistribusiannya. Nah, untuk memulai kita akan ngebahas yang sering atau ramai bisa dibilang kita perbincangkan banget gitu ya, adalah mengenai aturan ketat soal kemasan serta ukuran vape. Dimana untuk vape pod system atau closed system itu setiap cartridge-nya dimaksimalkan hanya 2 mili saja, dan dalam satu pack itu cuma boleh ada maksimal 2 cartridge. Nah, untuk peraturan yang paling bergema kita omongin itu adalah untuk si liquid bottle atau open systemnya, dimana hanya boleh diperjualbelikan dalam ukuran 10 mili atau 20 mili. Jadi nggak ada lagi tuh ukuran 30 mili gitu ya, atau 60 mili untuk saat ini gitu kan. Jadi untuk sekarang kayak salt 30 mili, untuk freebase 60 mili. Nah, itu berubah tuh ya. Berarti untuk saltnya sendiri dia jadi 10 mili dan juga untuk freebase-nya jadi 20 mili gitu. Nah, ini kan yang menjadi salah satu gebrakan terbesar dan menggemparkan untuk kita sebagai pengguna vape gitu ya. Karena kan kita tahu sendiri ya, dari 100 mili ke 60 mili udah banyak yang bisa dibilang ngomel gitu ya. Nah, sekarang dikecilin lagi nih dari 60 jadi 20. Untuk pengguna-pengguna kayak contohnya kayak gue gitu ya, misalnya yang sukanya emang rada boros kalau pakai liquid, sangat-sangat berdampak sekali. Yang dimana pastinya di tahun 2026 ketika kita mau jajan liquid jadi lebih mahal bisa dibilang ya, karena ukurannya mengecil. Jadi gue jajannya harus lebih banyak, PR. Kemudian kita lanjut lagi ke kemasan-kemasan liquid, di mana di sini dikatakan bahwa untuk label peringatan kesehatan sendiri wajib menutupi 50% bagian depan dan belakang kemasan. Jadi kurang lebih kayak rokok gitu ya. Tulisan peringatan kesehatannya gede-gede, nutupin keseluruhannya. Jadi kalau misalnya kayak botol liquid gitu ya, anggaplah kalau 20 mili 10 mili kurang lebih botolnya segini, berarti ya keseluruhan setengahnya, berarti setengahnya segini nih udah ada label peringatan, dan diwajibkan ada tulisan peringatan kesehatan dengan warna latar hitam dan teks putih. Next kita lanjut ke pembatasan distribusi serta pengiklanan. Pertama, minimal usia pembeli dinaikkan ke 21 tahun. Kalau sebelumnya kita 18 tahun ke atas, sekarang menjadi 21 tahun ke atas, nggak ada masalahnya kalau menurut gue. Kemudian dilarang dijual di dekat sekolah ataupun playground dengan minimal jarak atau radius 200 meter. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mau buka toko, better dicek dulu gitu ya, karena radius 200 meter ini cukup bisa gue bilang sih agak PR. Tapi intinya itu ya, dilarang ada penjualan atau toko di dekat sekolah atau playground. Nah, untuk sekolah ini gue kurang tahu ya, keseluruhan akademisi kayak SD, SMP, SMA, kuliah atau gimana gue kurang tahu. Kemudian untuk penjualan online itu wajib ada verifikasi umur. Dan yang terakhir, iklan di sosial media akan diawasi ketat serta dilarang menargetkan remaja. Tidak ada lagi nih iklan-iklan vape yang kalian lihat yang misalnya bikin video konyol gitu ya, atau kayak gue misalnya introduce barang itu tidak diperbolehkan lagi gitu ya. Nah, ini salah satu yang bikin PR juga nih ya. Jadi kalau misalnya kita mau review barang atau bikin tutorial sepertinya akan hilang. Jadi ya, untuk konten kreator ataupun orang-orang yang bekerja sebagai sosial media spesialis gitu ya, itu juga akan berdampak. Untuk orang-orang yang ngerjain soal brandingan sebuah liquid, sebuah brand, itu juga kena dampak. Next lagi nih ya, untuk si vape-nya sendiri atau produk yang kita pakai itu perlu ada kewajiban melakukan uji lab serta biaya compliance. Dimana untuk semua produk vape harus diuji di laboratorium terakreditasi sebelum dijual. Jadi para produsen ini setelah bikin liquid nggak bisa langsung masukin gitu ke distribusi, mereka harus uji tes dulu liquidnya gitu ya di laboratorium terakreditasi. Dan produsennya juga harus melaporkan hasil uji ini ke BPOM. Jadi brand-brand ini juga ada lagi pengeluaran biaya untuk melakukan uji tes dari lab
sama dari BPOM ya. Next kita bahas dampaknya ke industri serta konsumen. Untuk konsumen sendiri nggak cuma dari PP kesehatannya ini yang mengatur soal botol dan teman-temannya, tentunya juga cukainya juga naik gitu ya. Terus juga karena para produsen itu harus uji lab, uji BPOM, jadi tentunya mungkin saja harga produksi dari setiap liquid yang kita pakai juga naik. Dan ya tentunya dampak negatif yang akan terjadi atau bisa dibilang sudah terjadi adalah mulai bermunculan produk-produk liquid ilegal. Dan kurang lebih itu aja poin-poin yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Jadi untuk komentar secara pribadi sih gue nggak bisa berkomentar banyak. Gue cuma berharap yang terbaik aja, dan gue berharap liquid ilegalnya tidak bertambah banyak. Dan ya kalau bisa janganlah ya, karena liquid ilegal ini akan berpengaruh juga ke brand-brand yang emang sudah secara legal punya perizinan, untuk ke teman-teman yang punya toko juga gitu ya. Untuk legalitasnya nanti akan dipertanyakan jadinya untuk industri vape kita yang sudah kita bangun susah payah ini gitu ya. Kalau misalnya liquid-liquid ilegal yang berbahaya ini bermunculan dan menjadi sebuah pandemi baru di mana nanti banyak orang-orang yang sakit karena liquid-liquid ilegal ini. Semoga sih tidak ya. Karena kalau benar-benar terjadi pandemi di mana orang-orang ini banyak yang sakit karena liquid ilegal ini, yang pasti yang disalahkan adalah vape-nya itu sendiri, industri vape yang secara legal yang ada di depan hukum gitu loh. Orang-orang asosiasi AFI dan Arvindo ini pasti juga akan kena gitu jadinya kalau banyak liquid ilegal ini. Jadi ya kalau secara personal dari gue nggak bisa ngomong banyak. Pokoknya intinya di video kali ini gue cuma pengen ngasih tahu ke kalian kurang lebih seperti itu. Yang sangat disayangkan ya balik lagi ya, seperti konten kreator seperti gue akan hilang. Jadi sama tinggal teman-teman ya kayaknya. Gue lebih kepikiran sama teman-teman yang ada kerja di industri sih ya, kayak sosial media spesialis dan teman-teman branding yang bikin-bikin desain, dan teman-temannya itu pasti akan sangat berdampak juga. Akan banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, akan banyak toko yang juga tutup nantinya, ditakutkan. Jadi ya kalau teman-teman sendiri punya rasa untuk mau berjuang bersama, boleh banget gitu ya. Intinya semoga industri vape di Indonesia di 2026 tetap bisa bertahan.